ada Yesus atau Yesus ada dalam dirinya, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kubaca di dalam kitab saudara 2 Petrus 2 nomor 9. Maka nyata bahwa Tuhan Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang soleh dari percobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi orang-orang soleh ini itu diselamatkan oleh Allah berdasarkan kitab saudara 2 Petrus 2 nomor 9. Ibrani 5 nomor 7, Yesus dikatakan sebagai orang yang soleh. Orang soleh diselamatkan, Yesus diselamatkan. 2 Petrus 1 nomor 3, karena kuasa Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang soleh. Oleh karena itu pengenalan Tuhan akan kita, akan Dia. Jadi keselamatan itu hanya bisa diperoleh ketika orang itu hidup sebagai orang yang soleh. 1 Petrus 3 nomor 16, dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka memfitnah kamu karena hidupmu yang soleh dalam Yesus. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang perdebatan Akhizuma dengan Kristen-Kristen yang ya seperti biasa ya, memang tidak ada satupun Kristen yang pintar ya, dan yang ada hanya jadi bahan tertawaan ya, jadi celaan, jadi makian, karena memang mereka ini orang-orang yang ya itu orang-orang bodoh tapi mengaku pintar, sehingga dari apa yang menjadi pertanyaan ataupun menjadi penjawaban itu semuanya blunder. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Berarti kan enggak, hanya sebagian orang yang percaya itu. Tapi kan kalau di sejarah dunia itu kan Islam itu baru muncul setelah 500 tahun lebih setelah kan sudah Kristen, kan begitu. Kalau di sejarah justru dunia, justru karena Islam muncul disempurnakan nanti di abad ke-7, karena itulah kemudian Isa dan Yesus itu berbeda. Kan gini Bang, istilahnya kan kalau menyempurnakan itu kan harus ada istilahnya kesepakatan kan. Yang dulu-dulu itu gimana kan begitu. Kalau yang ajaran yang dulu istilahnya tidak mengakuinya kan hanya klaim sepihak kan begitu Bang. Oh bukan, itu menurut saudara. Tuhan kami yang berfirman kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Tuhan kami juga yang berfirman kepada Nabi Muhammad. Itu yang Anda harus tahu. Makanya kami mengakui agama samawi, Yahudi, Nasara, dan juga Islam. Kristen itu bukan Nasara, Kristen itu. Kata siapa? Gitu, Bang. Istilahnya Islam kan ada Sunni, Syiah, kayak NU, Muhammadiyah, kan Kristen kan kayak gitu juga mungkin. Kayak Kristen Nasrani. Enggak ada. Enggak, bukan kayak gitu. Enggak ada hubungannya. Yang pasti Kristen itu bukan agama samawi. Coba Anda sambungkan kitab Lukas dengan Yesus, nyambung enggak? Anda sambungkan kitab Yohanes dengan Yesus, nyambung enggak? Yesus enggak yang mengatakan itu kepada pengarang Yohanes? Bukan kan? Begitu juga Yesus enggak yang berbicara langsung kepada Markus, Lukas? Kan bukan. Jadi samawinya di mana? Apalagi kepada Nabi Isa. Kalau Yesus aja nggak nyambung kepada para penulis Bible, apalagi Nabi Isa. Kan begitu. Jadi samawinya di mana? Untuk umatnya Bang, hanya untuk umatnya sendiri masing-masing kan begitu data itu. Iya. Yesus kan, Yesus yang harus dipercaya dari Yesus itu kan dari mulutnya kan. Dia mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat, yang hilang dari umat Israel. Nah, Kristen ini umat dari mana? Bani Israel kah? Bukan kan? Kristen itu kan dari Yahudi Bang. Kata siapa Kristen dari Yahudi?
istilahnya kan agama Islam Kristen itu kan rujukannya dari sana semua, menurutku kan begitu. Agama-agama itu kan Kok Islam dari sana? Ajaran dari mana pula? kan kalau di Al-Quran itu kan sebagian kan ayat-ayatnya kan dari sana, seperti Loh, kok jadi kayak sebagian ayat-ayat dari sana? Anda ilmunya dari mana? Al-Quran sebagian dari sana. karena Quran itu kan artinya bacaan, Bang. Semua kitab suci itu menurutku bacaan juga. Cerita dan sejarah mulai dari Nabi Adam, Ibrahim, Ismail itu, orang Yahudi dan Kristennya lebih dulu kan sudah ada yang di dalam Al-Quran itu loh. Lah, Itu yang kalau dimaksud di bisa dalam dari sana, Al-Quran dari mana itu kan? ketika berbicara mengenai Yahudi, itu berbicara mengenai umatnya Nabi Musa. Sekarang Kristen ini umatnya Nabi Musa kagak? Kalau Kristen kan dia itu penutupnya Nabi Isa, Bang, kayaknya itu. Tak ada, Anda salah. Anda belajar lagi sama pendetanya. Itu kan gini, Bang, semua agama itu menurut itu benar menurut Kata golongannya masing-masing. Kata siapa agama semua itu benar? Benar Agama menurut kelompok dan golongannya masing-masing, Oh, Bang. nggak bisa, nggak boleh. Agama itu cuma satu, itu agama Islam, nggak ada agama lain. Islam itu kan artinya berserah diri, Yes, Islam itu Semua artinya agama berserah diri. Coba, mengajarkan berserah diri sama Tuhannya masing-masing, Bang. bagaimana ceritanya berserah diri kepada Tuhannya Istilahnya masing-masing? gini loh. Kristen menuhankan Yesus. Sabar dulu. Kristen menuhankan Yesus. Yesus hari Sabat, Kristen hari Minggu. Gimana ceritanya berserah diri? Ada-ada aja. Dalam ajaran Kristen itu Udahlah, kalau colotnya kayak gitu, Anda pun tidak jelas dari sekte mana. Nggak usah jadi ini, Bang. Bicara tanpa dalil itu nggak usah. Di sini orang terpelajar semua, nggak ada lagi orang bisa dibodohi sekarang. Udah canggih dunia ini. Udah canggih. Naim ini Kristen kah? Naim? Turun. Natal, selamat malam Natal. Kristen kayaknya. Natal. Oten, selamat malam Natal. Master TM, selamat malam. Kristen. Pak Master, Pak Natal. Iya, selamat malam. Oh, lembut sekali saudara kita. Kristen ya Bang ya? Oh iya, lembut betul Ibu. sekali saudara kita. Kristen ya Bang ya? Iya Ibu. Oh iya, lembut betul Ibu. sekali saudara kita. Kristen ya Bang ya? Aduh, noisy Master. Sekali saudara. Master Kristen ya Bang ya? Coba turun lagi Bang Master. Ah, tuh. Silakan Pak Natal ya sama guru kami. Bang Zuma silakan. Pak Natal, apa yang ingin kamu sampaikan, Bang? Mau bertanya, mau ditanya, atau mau diskusi? Silakan. Pak Natal, silakan. Pak. Oke, kita beralih dulu ke Lisa. Lisa Simbolong ya. Lisa Simbolong ya. Lisa, selamat malam. Kristen kan? Malam Kristen, aku suaminya ya. Oh iya, nggak apa-apa Bang. Silakan Bang. Sama guru kami, Bang Zuma, silakan. Enggak, yang menanya, aku yang mau menjelaskan nanya Kristen sama Islam itu. Oh silakan. Boleh. Jelas. Kalau dia Islam berasal dari sejarah Arab. Tapi kalau Kristen berasal dari Lepan, yaitu Palestina atau Israel. Hei, di Israel Palestina itu tidak ada orang masuk ke gereja. Nabi Musa tidak ke gereja, Daud, Salomo, Samuel, Yeremia, Saul, tidak ada gereja. Benar nggak bahasa Bang? Enggak, salah. Islam berasal dari sejarah Arab, betul nggak? Iya, betul. Kristen berasal dari Lepan, Bang. Lepan, ada. Palestina dan Israel. Enggak ada. Abang lucu, bilang. Kok lucu pula? Di mana pengikut Yesus itu masuk ke gereja? Di mana? Bang. Aduh, macam mana pendapat sama Bang?
Buka Aduh, dulu apa? sejarah bang, buka dulu sejarah. Sejarah Betul yang nggak? mana? Ya, enggak usah Berasal terlalu dari jauh ke Lepan, sejarah. Bang. Yesus aja dulu. Yesus aja dulu. Pernah nggak Yesus ke gereja? Loh, bait suci Allah itu gereja bang, jangan salah bang. Nenekmu kiper. Bait suci itu bukan gereja. Siapa Bait bilang suci. nggak bait suci? Kamu Itu mau bahasa dulu bait suci itu. dengar. Di Kamu sekarang ngerti kata gereja itu, suci Bang. nggak? Kamu ngerti kata Hah? suci? Kamu ngerti kata suci? Aduh, cemana Aduh. sama Kamu ngerti kata suci nggak? Ngerti nggak kata suci? Rumah ibadah pakai sepatu, pakai sendal masuk, pakai kulup masuk. Begitu bersendawa, terasa babi yang keluar dan anjing, kok bilang aku tempat suci? Gimana ceritanya? Tempat suci itu syaratnya untuk masuk ke sana, pertama dikatakan tempat suci ketika yang ada di dalamnya mensucikan tempat tersebut untuk mengibadahi atau menyembah Sang Yang Maha Suci. Kau masuk di gereja, kulupmu masih ada, kamu tidak pernah junub, kamu nggak pernah wudhu, paham? Habis itu kau menyembah manusia, kau bilang tempat suci, hah? Saatnya kamu waras kawan, jangan gila permanen. Sadarilah itu. Yang disebut tempat suci tidak ada najis di situ, paham? kasih ngomong lah orang bang, abang ngomong ke pantat bebek, tak bisa ngasih orang ngomong. Iya, karena yang saya temani bicara ini neneknya bebek. Hah? Hah? Berarti abang yang bebek ya? Kamu meme. Tempat suci, ngerti nggak tempat suci? Bang, aduh. Ngerti Bait tempat suci nggak? Abang Ya, tahu bait suci? bait itu rumah. Suci itu kodes. Kodes itu tidak ternoda, tidak ada hal-hal yang tamek di situ. Nggak ada najis. Itu tidak ternoda. Dengar dulu orang ngomong bang, abang jangan kapan tak bebek dulu ngomong, aduh. Ditanya ngerti suci nggak, dijawab. Ngerti suci nggak? Suci itu apa? Aduh, macam mana aku mau menjawab, abang terus potong. Sudah apa, abang terus potong. Udah, kalau mau nangis di gereja bang, jangan di sini lah. Bang, Ya. kalau debat sehat lah bang. Iya, saya tanya, suci itu apa? Ya suci artinya bersih bang. Nah, bersih. Orang berkulub itu bersih nggak? Apa itu? Orang yang tidak bersunat itu bersih nggak? Orang tidak bersunat. Ya abang cerita sunat. Ya kalau masa sunat, kalau sama kami bang sunat bang bukan diwajibkan. Ya, berarti tempat ibadahmu itu bukan tempat suci. Karena Apa artinya bang? Dengar bang. Apa sangkut pautnya bang burung abang sama apa? Sama ibadah? coba kau lihat Yeskiel 44 nomor 6 sampai nomor 9. Bisa kau pertanggungjawabkan bahasamu barusan? Dengar bang, apa artinya bang burung sama rumah ibadah bang? Oke, saya jawab pakai Bible ya, Biblenya orang Yahudi, karena kalian kan mengaku sebagai pengikutnya tuh. Yeskiel 44 nomor 6 sampai nomor 9. Katakanlah kepada pemberontak yaitu kaum Israel, beginilah firman Tuhan Elohim, cukuplah perbuatanmu yang keji itu, hai kaum Israel. Mikrofonku jangan dimati-matikan lah. Kenapa kaum Israel disebut sebagai kaum pemberontak? Kenapa? Karena mereka tahu kalau Tuhan tidak menginginkan ada orang yang berkulub masuk ke tempat sucinya, tapi orang Israel memasukkan orang Yunani ke tempat suci. Itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Elohim. Memasukkan orang yang tidak bersunat ke tempat suci itu adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Elohim, Tuhannya Yahudi. Jadi bagaimana mungkin kamu mengatakan bahwa gereja itu Mikrofonku jangan tempatnya Yesus? dimatikan lah bos. Mikrofon. Oke. Abang ini mati-matikan. Mikrofonku terus Jadi dimatikan. gereja itu bukan bait suci. Gereja itu bukan bait Jangan suci. tempat tak bebek. Aduh. Gereja Tempat tak itu bebek bukan dulu, Bang. bait suci. Gereja itu adalah bait tame. Ngerti tame? Bait tame itu Bang, artinya apa? apa, Rumah najis. Bang, Ya Pak. Apa? tolong mikrofonku jangan kalian. Halo. Jadi gereja itu bukan tempat suci ya. Camkan itu. tak enak gereja- sih debat. Mikrofonku kasih matikan kreator terus. Jangan dimatikan, teman-teman. Ya, jadi saya simpulkan saudara ya, gereja itu bukan tempat kudus, gereja itu tempat tame, tempat kotor, tempat najis. Pahami itu.
Silakan Anda bantah. Bang, Iya. abang agama apa bang? Saya sama seperti Yesus, Muslim. Hah? Saya sama seperti Yesus. Yesus Muslim, saya juga Muslim. Kenapa abang bilang Yesus Muslim, sedangkan pendiri agama Kristen adalah Yesus? Nenek Abang pakai otak Mukiper, enggak? Nenek Mukiper, di mana Yesus mendirikan Kristen? Tunjukkan kepada saya. Pendiri agama Kristen adalah Yesus. Di mana dalilnya Yesus mendirikan Kristen? Buka abang dulu asal usul sejarah Kristen bang. Oke. Oke, Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Pernah Yesus ke Antioquia? Pernah. Bang, Bang. asal usul dan sejarah Kristen buka abang dulu. Siapa pendiri agama Kristen bang? Baru abang ngoceh kayak pantat bebek. Saudara, Kisah Para Pewarta 11:26, di Antioquia pertama kali murid-murid Paulus disebut Kristen. Bang. Paham kau? Oh bang, yang aku Itu suruh dalil. abang buka. Itu Mulut dalil. abang aja yang ngoceh dari tadi. Yang aku Itu suruh abang dalil. buka. Buka Itu abang dalil. dulu. Coba Asal kau usul agama tunjukkan Kristen, Bang. dalilnya di mana Yesus menyebut murid-muridnya atau murid Yesus disebut sebagai Kristen, itu tunjukkan dalilnya di mana. Izin aku keluar, aku tak- Saya izin bisa aku keluar, aku menunjukkan yang tidak dalilnya. Saya bisa menunjukkan dalilnya di Kisah Para Rasul 11:26, murid Paulus disebut Kristen. Kisah Para Rasul 24:5, Paulus disebut pendiri atau tokoh dari Kristen. Itu dalil. Itu dalil. Nah, mana dalilnya? Kau mengaku sebagai pengikut Yesus anak Maria itu mana? Nggak ada kan? Sabur. Makanya kau pakai otak. Saatnya Kristen itu 2025 itu sadar kalau Yesus itu ternyata praktisi Yahudi, praktisi Taurat, bukan praktisi Kristen, bukan praktisi kitab Roma, kitab Galatia, Filipi, bukan. Sadarlah mulai sekarang, mumpung masih ada kesempatan. Oke? Oke, kita sapa share. Share. Ya, Selamat Sebentar, malam, Share. sebentar Bunda Rama. Sebentar Bunda Rama. Nah, Jadi silakan. teman-teman rangkuman hari ini, mengingatkan teman-teman viewer di bawah ya. Yesus beribadah ke sinagoge. Ini dari Bang Zuma ya, kita harus rangkum ya. Yesus beribadah ke sinagoge, kalian joget ke gereja dengan musik reggae. Yesus membaca kitab Tanakh, kalian membaca buku tutorial ternak. Yesus menjalankan hukum Taurat, ya. Yesus menjalankan hukum Taurat, kalian mengikuti tradisi barat. Yesus menyuruh kau bertaubat, tapi kerjaan kau bermaksiat dan sesat. Rangkuman lagi, Yesus menyuruh kuduskan hari Sabtu, kalian berdisko di hari Minggu, ya. Yesus berdoa sujud penuh dengan kalbu, kalian salto tripping sambil makan sepatu, ya. Yesus makan ikan goreng dan roti, kalian makan guguk dan babi. Yesus diutus untuk Israel Yahudi, lah kok kalian ngaku Bani Rohani. Sekali lagi, Yesus meneruskan ajaran-ajaran Nabi. Ini sekali lagi, Yesus meneruskan ajaran nabi-nabi, kalian mengikuti Paulus orang Farisi. Yesus memperkenalkan ajaran Samawi, kok kalian mengikuti konsili kaum Lewi? Kenapa? Satu lagi dan terakhir, rumah ibadah. Satu lagi untuk terakhir, rumah ibadah tempat yang suci, tempatnya tak ada najis dan alas kaki. Jangan klaim gereja bait suci kalau berkulup dan pamer paha dengan rok seksi. Ya, betul. Mantap lah dek, bah. Oh. Oke, kita sapa share. Silakan share, Bang. Halo. Share. Share. Ya, ya. Halo. Iya, Bang. Siapa Bang? Ya, saya ingin bertanya kepada Bang Zuma. Semangat. Ini bahasa koloyo gitu. Ayo semangat. Bertanya tapi semangat ya. Silakan. Ya, saya daripada Malaysia. Selamat malam. Iya, Malam. Daripada Malaysia ya. Iya. Saya ingin bertanya, Mas. Ya, silakan. Kok Kristen ya Bang ya? Share. Iya, tanya dulu Bunda. Saya ingin bertanya, sekiranya Kristen itu agama yang benar, adakah Islam masuk surga? Iya, wajib pasti. Sebab apa? Yesus disebut juru selamat. Yesus disebut juru Islam. Yesus mengatakan Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai utusan. Kami mengenal Yesus sebagai utusan. Selamat kami. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, kami tidak meniadakan karena kami bukan Kristen.
Dan Taurat bukan untuk kami, Mas. kan gitu. Jelas itu. Iya, tapi itu menurut Islam Yesus itu ialah Kok menurut Islam? Menurut Yesus, hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai apa? Yesus itu Tuhan. Enggak, nah, tunggu. Untuk Ya. memperoleh surga, menurut Yesus, kita harus mengenal Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Menurut Kristen Yesus itu Tuhan. Enggak. Di mana dalilnya? Saya tanya, di mana dalilnya? Oke, kalau kalian memberitahu Yesus itu sebagai utusan. Lah, Yesus yang mengaku hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai Oke, Mas. utusan. Mas. Dengar sini, Mas. Oke. Itu Yohanes 17 nomor 3. Betul. Oke, Mas. Gitu dong. Sekarang nih Abang Zuma sebagai Tuhan. Contoh. Lu kok saya jadi Tuhan? Jangan. Contoh. Parah ini. Iya, contoh. Jangan. Kok contoh pula? Sebagai contoh, Bang Zuma adalah Tuhan. Aduh. Kerjaan surga. Bagaimana Abang bagi turun Abang punya apa nama? Untuk menurunkan Anda punya ajaran kepada manusia. Ya, saya utus Roh Kudus, Roh Suci untuk Roh suci itu siapa, Mas? Malaikat Jibril. Ya. Yang itu melalui Jibril dalam melalui Islam. Melalui Roh Kudus ku utus kepada nabi-nabiku yang ada di atas muka bumi. Ini kenapa jadi Anda mau menuhankan saya? Janganlah. Itu kan contoh, Mas. Enggak bisa dicontohkan kayak gitu, enggak boleh. Itu namanya fasik. Ini forum debat, tapi kita buat. Aduh, kamu cebok dulu sana 1 sendok. Debat kasih contoh kayak gitu. Emang lu pikir saya kafir kayak kau? Gak boleh mengumpamakan Tuhan itu dengan Tentang manusia. Tuhannya manusia, dia nyontohin ke Jangan. manusia, ke Bang Zuma. Gak boleh. Tuhanmu aja bang. Tuhanmu manusia. Ya kan? Bagaimana caranya untuk menyelamatkan manusia? Ya dengan cara mati. Gitu. Halo Bang Zuma. Ya halo paman. Gimana bang? Dengerin ya Bang. Ya saya dengar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Saya juga bisa bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama kita. Alhamdulillah. Terus? Terima kasih Bang Zuma. Ya sama-sama bang Abai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah wae. Aduh Gusti. Lanjut, Sir. Lanjut. Yesus berkata, hidup kekal itu adalah manusia mengenal aku sebagai apa? Sebagai Tuhan Yesus. Di mana dalilnya? Ya itu yang saya ngomong tadi Mas. Mana dalilnya? Tuhan itu turun ke bumi. Di mana dalilnya? Yesus berkata, jangan gila, jangan gila permanen. Jangan gila permanen. Enggak. Jangan gila permanen, saudara. Ini sekarang sudah tahun 2025 dengan Anda yang tidak paham. Anda yang tidak paham karena Anda Kristen. Mana ada Kristen menggunakan otak kalau berbicara mengenai agama? Yohanes 17 nomor 3 itu kau baca baik-baik. Baca baik-baik itu. Pakai otakmu itu. Yohanes 17 pakai otakmu. Baca baik. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus mau dikenal sebagai apa? Utusan Tuhan. Jangan gila permanen apa kawan? Baru aku melihat ada orang Malaysia ini otaknya kecil kayak kemiri. Emosi Mas. Saya nggak emosi karena kamu itu bahlul. Kamu itu bercakap emosi. Kamu itu enggak. Aku sudah terbiasa menghadapi manusia-manusia tak berotak kayak kau. Udah biasa aku bang. Saya sudah terlatih dengan penipu kayak kalian itu
terlatih saya. Mau yang tampil lembut, mau yang tampil keras, mau yang tampil kayak pelawak. Aku sudah terbiasa. Bang Suma gitu loh, senggol dong. Enggak Gitu. profesional itu, enggak pakai. Oh, enggak apa-apa. Kau mau katakan saya emosi, terserah. Yang penting tujuan saya sampai. Apa itu? Mencerdaskan manusia supaya tidak jadi binatang selamanya. Tuh paham kau? Coba. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, orang bisa memperoleh hidup kekal dengan cara mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Tuhan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Cari aja di kitab dong. Kata kamu itulah. boleh Ya baca sudah. kitab Kristen. Kalau begitu, saudara share supaya kamu itu mantap. Kamu ke gereja, turunkan celana pendetamu, celok. Nah, kayak gitulah. Jangan kau gila permanen. Jangan kau ngaku-ngaku orang Malaysia, orang dari Jepang. Habis itu kau tidak kuterapi kau. Selama otakmu masih belum normal, kuterapi siapapun kau datang ke sini. Kuterapi karena tujuan saya itu adalah memanusiakan kamu. Dalilnya sudah sangat jelas. Hidup kekal itu mereka mengenal Yesus sebagai apa? Utusan atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan dibilangnya sebagai Tuhan. Kan bahlul. Udah berapa waktu bocor halus tertambal ini? Belum ada tertambal Bang nanti malam Belum ini. ada. Masih bocor halus semua ya? Iya. Bocor halusnya ditambal sebelah sini, bocor sebelah kanan, ditambal kanan, bocor bagian atas. Tambal di atas, bocor bagian dagu, di dagunya lagi ditambal, bocor lagi bagian kuping. Susah mereka ini. Kalapalap kami Gurunda. Iya, enggak masalahnya. Tubuh kemanusiaannya keluar dari rahim ibunya itu cuma 10 sampai 5 kilo sampai 7 kilo. Nah sekarang beratnya sudah 82 kilo. Oke, 70 kilo lebih itu sudah daging babi. Dalam tubuhnya tuh gimana? Susah itu mereka. Susah kali mereka bisa ini belajarnya Al-Quran. Kenapa mesti belajar? Al-Quran saya yang mengajarkan saya. Oh, Mama belajar Al-Quran. Mama Itu ambil Al-Quran tuh ambil kita imannya dari mana? Kenapa Aldi? Bentar Aldi, kenapa Aldi? Kamu lagi ada keluhan? Coba kau bahasa Indonesia yang benar, keluhan mau apa? Siapa tahu kita masih bisa nambal gitu loh. Masih bisa disembuhkan. Apa keluhanmu nak? Apa keluhanmu nak? Coba. Saya ada keluhan ini, Bang. Abang-abang. Iya, apa itu keluhannya? Loh, kenapa diturunkan? Coba nurunkan itu, coba naikkan lagi. Aldi, keluhanmu apa nak? Host, moderator host. Kasih bendera moderator itu. Akun lain ini, akun baru lagi. Bukan Banyuma turun, itu kena lagi akun baru, akun utama ditombak lagi. Aldi, Silakan Aldi, buka mic mu Aldi. apa keluhanmu nak? Kebanyakan bocor halus sih. Akang ini kemati, tidur ke Akang. Ini waktu ini kalau debat kerjanya apa? Ya akunnya yang dihajar. Tidak bisa melawan dengan argumentasi by data, ya akunnya yang dihajar. Mereka sebenarnya udah pada sakit hati. Kok yang naik ini mau pendeta mau jemaat, kok mereka ngomong tanpa berdata gitu. Satu mengatakan Kristen berasal dari disitulah tadi itu disebut ya. Gitu. Waduh, bangkit lagi di hari keberapa ini Banyuma? Detik ke-15. Percuma. Kau habiskan waktu aja kalau kerja cuma menomba aja, percuma. Oh dia lagi parkir di sirkuit nih, parkir dia. Kita sampai Henry, selamat malam, Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Muslim ya. Iya. Apa disampaikan Bang? Mau bertanya aja Bunda.
Ini waktunya diskusi nanti Bang ya, nanti ada time-time tertentu, waktu-waktu tertentu ya. Ini saatnya diskusi Guru Gurunda dengan Kristen ya Bang ya, nanti Bang ya. Daniel, selamat malam, silakan. La ilaha illallah. Lukas, silakan. Kristen ya Lukas. Ya, selamat malam. Suaranya ada nggak? Malam. Ada. Silakan sama guru kami. Bang, apa iya ada nabi palsu menurut pendapat Abang Juma itu benar nggak ya? Ya, jelas. Menurut Yesus, nabi palsunya itu orang Farisi, orang Yerusalem. Nabi palsunya berasal dari tengah-tengah Bani Israel sendiri dan mendatangi murid-murid Yesus angkatan pertama. Tuh nabi palsu menurut Yesus. Ada dalilnya Bang? Ada. Matius 7 nomor 15. Coba Anda baca. Bentar ya Bang. Silakan. Matius. Silakan. Matius berapa tadi? Matius 7 nomor 15. Iya. Bentar saya mute dulu ya. Matius 7 Oh ini ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Oke. Buahnya lah itu menurut Abang gimana ini Bang? Buahnya itu ajarannya kan. Nah ajarannya itu pertama memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Buah-buah ini berada di mana? Di Islam atau di Kristen? Suara saya nggak kedengaran ya? Jelas di mana? Jelas. Kedengar, sorry tadi mute. Gimana? Saya konsep dulu ini masalah ini, saya pelajari dulu ya. Saya belum paham benar nih. Saya bertanya satu kali lagi boleh ya? Boleh. 2 pertanyaan tapi disatukan oke ya? Boleh. Isa dan Yesus dan Isa itu satu ya? Menurut Abang sama atau tidak? Terus benarkah umat muslim memuliakan Isa Al-Masih? Terima kasih ya. Bila sudah cukup saya silakan diturunkan saja. Oke, baik. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Nabi Isa, apakah sama dengan Yesus? Itu pengakuan sebelum kami membaca Bible, sedikit pun kami tidak pernah punya konsep dalam akidah kami Nabi Isa itu adalah Yesus. Yang kami tahu, kami beriman kepada Al-Quran dan Al-Quran memberitakan kepada kami. Di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Nabi Isa alaihi salam kemudian berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian. Itu iman kami. Setelah kami belajar Bible, ternyata di Bible ada manusia bernama Yesus mengaku dia diutus sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Dengan demikian, berdasarkan klaim daripada Bible, ternyata Yesus dan Isa itu adalah sama. Nah, kami kemudian belajar lagi, tidak berhenti sampai di situ. Ternyata ketika Al-Quran mengatakan dalam surah Maryam bahwa orang-orang Yahudi itu ingkar kepada beliau, semakin
besar keingkaran beliau, orang Yahudi terhadap beliau, lalu kemudian mereka membuat makar. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kami belajar. Ternyata di Bible pun juga sama. Matius 23 mulai dari nomor 1, 2, 3 sampai seterusnya, itu rupa-rupanya di nomor 36 sampai nomor 36, rupa-rupanya Nabi Isa atau Yesus melihat pembangkangan orang-orang Yahudi, sampai Yesus menyebut mereka dengan keturunan ular beludak. Bahkan Yesus mengatakan, bagaimana mungkin kalian akan lolos dari api neraka? Itu kata Yesus di dalam Matius 23. Bahkan di Matius 7 itu tadi, ketika Al-Quran mengantarkan kepada pemahaman kami, wa idza husiran nasu kanu a'dalahum wa kanu bi ibadatihim kafirun, di situ ternyata diterangkan bahwa orang-orang yang menyembah selain daripada Allah, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh mereka nanti, dan pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh siapa yang mereka sembah selain daripada Allah. Ternyata di dalam Matius yang sedang kita bahas ini, Matius 7, 21, 22, 23, orang-orang Kristen diusir oleh Yesus. Pemujaan yang mereka lakukan sampai mengusir setan dan seterusnya, rupa-rupanya diingkari oleh Yesus. Artinya ketika Anda berbicara mengenai apakah sama ataupun tidak, saya mengatakan Nabi Isa kami datang kepada Bani Israel. Di dalam Bible kalian mengatakan Yesus juga datang kepada Bani Israel. Al-Quran kami mengatakan Nabi Isa lahir tanpa ayah. Dia adalah manusia yang suci. Yang membedakan kita di sini, Yesus kami yang beritakan sebagai makhluk yang mati terkutuk di atas tiang salib. Itu pembedanya. Kalau kami enggak, Nabi Isa adalah manusia suci. Kami memuliakan, beliau terkemuka di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka terkemuka, bukan terkutuk. Itu bedanya itu di situ. Kenapa kami mengatakan bahwa kami memuliakan? Setiap kali menyebut nama beliau, kami selalu menyebutnya alaihi salam, atasnya keselamatan. Sedangkan di kalian, di Kristen, Yesus itu tidak selamat. Kenapa tidak selamat? Karena Yesus menanggung semua dosa manusia. Segala dosa yang dilakukan oleh orang Kristen diambil alih oleh Yesus. Kemana dosa itu harus pergi? Ke surga atau ke neraka? Ke neraka. Jadi Nabi Isa dan Yesus ketika kita melihat dalam Bible itu ternyata sama. Lalu kemudian Nabi Isa dan Yesus ketika kita melihat dari aspek kesucian di dalam Al-Quran terhadap Bible itu berbeda. Nah, kami memuliakan Nabi Isa alaihissalam sehingga lisan kami acap kali mengajarkan kalian bagaimana Yesus itu adalah manusia suci yang haram hukumnya mati terkutuk di atas tiang salib. Pada endingnya kemudian rupa-rupanya yang kalian sembah itu bukan Yesus anak Maria. Yang kalian sembah bukan manusia yang datang kepada Paulus mengaku sebagai Yesus Kristus dan bintang timur. Demikian. Terima kasih. Sama-sama. Padat. Nanti saya renungkan dulu ya Bang ya. Ya silakan. Ada waktu nanti saya naik lagi atau bertanya lagi boleh. Jangan boleh. Jangan gimana ya? Jangan tidak dinaikkan. Iya. Terima kasih ya Bang. Sehat selalu buat Abang. Semoga panjang umur. Terima kasih. Amin. Makasih saudara. Terima kasih. Enggak gini aman-aman aja itu. Mau belajar 2 minggu juga berturut-turut nggak apa-apa ya. Ya betul. Kalau yang kayak tadi, kalau mau selamat Yesus dipercaya sebagai apa? Tuhan. Mana dalilnya? Muter-muter. Nah ini nggak bisa diselamatkan itu. Bocor itu. Bocor. Ada lagi tuh master. Ya Kang. Ya. Saya masih berada di awan-awan mencari posisi yang tepat, brother. Hati Mija, bahaya ini. Bahaya nih. Iya, bahaya. Udah berapa akun Bang Zuma? Ini yang kelima ini kan ya.
Waduh, teman-teman, tap-tap layar teman-teman, jangan lupa di follow ya. Sekali lagi, Gurunda Zuma Akademis Islam Mendunia dari Asia sampai belahan Eropa. 1, 2, 3 kau tombak akunnya. Diam dulu kau, diam dulu. Tenangkan roh kudusmu ya. 1, 2, 3 kau tombak akunnya, bangkit dan bertahan langsung detik kelima. Beradab, berilmu, penuh dengan karisma. Kalau kalian hanya naik menghujat dan menghina, kupastikan kau berserak dan merangkak berak celana. Ingat teman-teman, di follow akunnya ya. Ya, untuk kalian yang masih menyembah stang motor Astrea Legenda, kalau cuma doktrin dan dogma, Tuhan dikonsep menjelma jadi manusia, lalu reinkarnasi teofani seperti dewa atau pengamuga. Alangkah indahnya kau Tuhankan si Kribo Saibaba. Teman-teman, sekali lagi saya ingatkan ya, jika merasa berilmu dan akademis, boleh kau naik penuh dengan optimis. Tapi jika kenyataannya kau menangis, kupastikan kau tidak bisa pipis. Diskusi di atas jangan terlalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok, terkena tampol, masih mau kau datang besok. Stay tune. Saya naik ini Baik, brother. Luar biasa ini, luar biasa. Bagaimana kabar, brother? Sehat, brother. Puji Tuhan, haleluya. Baik kamu ya. Ya. Ya, saya ingin bertanya, boleh brother? Boleh. Baik, asal usul nama Allah Tuhanmu gimana? Jelaskan pada saya, brother. Ya, asal usul nama Tuhanku kemudian diberitakan di dalam Al-Quran ketika Nabi Musa kemudian datang bermunajat kepada Tuhan. Tuhan kemudian menyatakan diri dengan berfirman, Innani ana Allah, Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Dari sanalah kemudian kami umat Islam memahami secara mendetail bahwa Allah Tuhan kami mengakui namanya adalah Allah. Demikian. Silakan. Ya, baik ya. Ternyata asal usul nama Allah Tuhanmu adalah ilaha illallah. Iya, itu kan? Nama Tuhan saya adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. La ilaha, la ilaha illa huwa. Baik ya. Ya. Saya Kristen internasional ya, supaya kamu tahu. Iya. Ya, saya akan memberi suatu pandangan kepadamu, brother. Ya. Asal usul nama Allah Tuhanmu, ya Allahmu dan Allah saya, supaya kita dapat pandangan, ya. Ya, ya. Baik. Baik. Matius, saya bawa dalilnya. Matius 1 ayat 21. Ya. Maka ia akan beranakan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Ya. Ayat 22. Maka sekaliannya itu berlaku supaya sampailah barang difirmankan oleh Tuhan lidah Nabi bunyinya. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Immanuel, yang diterjemahkan artinya Allah beserta kita. Berarti nama Yesus Allah ya. Baik. Nama Yesus adalah Allah. Di mana itu? Ini saya sudah baca ini. Apa ya, itu? Jelas ya. Yang mana jelas? Enggak jelas. Jelas. Di ayat 21. Jangan bilang jelas kalau bagi saya tidak jelas. Coba ulang. Baik. Coba Anda baca. Ulang. Baik. Ayat 21 ya, kamu dengar baik-baik. Ya. Di dalam Matius 1:21, maka ia akan beranakan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Jesus. Ya. Oh, iya. Baik. Ayat 22. Maka sekaliannya itu berlaku supaya sampailah barang yang difirmankan oleh Tuhan
lidah Nabi bunyinya. Immanuel yang diterjemahkan artinya Allah beserta kita. Ya, itu nama Yesus Allah ya. Di Lukas 2 ayat 10 ya. Maka kata malaikat itu kepada mereka itu, janganlah takut, karena sesungguhnya aku memberitakan kepadamu suatu kesukaan besar yang akan jadi bagi segenap kaum. Ayat 11, sebab pada hari ini sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan itu. Berarti asal usul nama Allah Tuhanmu yaitu Yesus Kristus. Oh, saya tepuk tangan di kalau gitu ya. dalam Matius dan di dalam Lukas. Jelas ya Kang ya? Oke, baik. Saya tanggapi boleh ya? Boleh ya Kang. Oke. Kamu boleh membacakan Markus 1 nomor 1, boleh bacakan? Pelan-pelan kayak suaramu yang tadi itu bagus ku dengar Bang. Pelan-pelan Bang. Markus 1 nomor 1. Ya, baca dulu pelan-pelan Bang. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan Bang. 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 Abang. Bang. Bang. Oh, iya. Iya. Baca Markus 1 nomor 1, baca Bang. Abang yang baca yang pelan, yang pelan. Siapa mute saya ini? Gimana ini? Iya. Baca pelan-pelan. Markus 1 nomor 1. Pelan-pelan coba. Gak ada yang mute Bang, jangan gitu. Ada yang mute saya ini. Baca. Markus 1 nomor 1, baca. Baik. Markus 1 ayat 1 ya. Iya. Bahwa inilah permulaan Injil dari hal Yesus Kristus anak Allah. Nah, mana duluan anak atau bapak? Gimana ya Kang? Iya, saya tanya, mana duluan, bapak atau anak? Anak atau bapak yang lebih dulu? Bapak dulu kan? Nama bapaknya Yesus siapa? Tunggu dulu, Anda membawa di sini pekerjaan Yahya Pembaptis. Yahya Pembaptis ini kamu bawa, Anda sinkron ini. Kutanya dulu, tua mana? Tua mana, anak atau bapak? Tunggu, baca dulu selesai. Saya baca satu perikop ya, supaya kamu sadar. Kamu cuma pakai satu ayat. Ya. Satu ayat bisa membuat kau tengkurap kan? Bukan, ini kan pekerjaan Yahya Pembaptis. Enggak, saya tanya sama kamu dulu, tua mana, bapak atau anak? Jangan dulu, ini kan luar konteks ini. Kita lihat. Aduh, kenapa jantungmu berdebar, brother? Hah? Tanya dulu, tua mana, anak atau bapak? Ya, ternyata bapaknya Yesus namanya siapa? Siapa asal usul nama Allah Tuhanmu itu Yesus Kristus, ya, supaya kamu sadar. Bagaimana mungkin asal usul nama Tuhanku berasal dari Yesus, sedangkan Yesus adalah anak dari Tuhan yang kau sebutkan tadi dalam Markus 1 nomor 1. Aduh, sakit kau ini kawan. Mute ini. Ini bukan lagi bocor halus ini. Nah, ini master tolong manusia ini. Aduh, saya mau kasih jelaskan kamu supaya sadar. Iya, duluan mana, anak atau bapak? Ini baca dulu kalimatnya ini, saya baca iya, ya. Kamu yang baca. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Pertanyaan saya, duluan mana, anak atau bapak? Ya, baca dulu selesai, saya baca dulu. Supaya tidak kenal pada jalur, ya. Baik. Gimana kamu ini? Kamu baca sampai Markus selesai satu kitab, tidak akan pernah berubah. Inilah permulaan Injil tentang Allah. Ini anak Yesus. Yahya Pembaptis ya Kang. Tidak akan pernah tertukar. Yesus jangan kamu anak. memutar balik kenyataan ini. Iya, makanya Yesus anak, dia adalah anak Allah. Saya tanya, duluan mana, bapak atau anak? Duluan mana? Ini saya jelaskan dulu. Bocil, ini mah bocil. Ini bukan master, ini mister. Jangan kamu melompat dari topik ya. Saya membawa asal.
Yesus itu anak Allah, kata kitabmu. Pertanyaan saya, duluan mana Allah atau Yesus? Duluan mana Allah atau Yesus? Duluan mana anak daripada Bapak? Iya. Duluan mana? Anak atau Bapak? Duluan Bapak bukan? Nah, Bapak namanya siapa di situ? Allah. Berarti Tuhan saya lebih dulu daripada Yesus Tuhanmu. Nama Yesus itu Allah. Nama Yesus Allah. Yesus itu Tuhan. Saya sudah jelaskan kamu. Ini baru satu nomor satu dicoret aja ini, dicoret. Dicoret terserah. Ini bicara Yahya ini, Yahya Pembaptis. Kok bicara ini? Ini Yesus disebut namanya di situ Yahya pula. Yesus tertulis tentang Yesus Kristus, anak Allah. Ya, baik. Ya. Nah, gitu dong. Anda sudah akui? Belum, saya baca dulu ayatnya. Saya sudah jelaskan kamu. Ada yang punya air satu sendok. Lagi mabuk dia kayaknya. Lagi mabuk ya Bang. Nama Allah Tuhanmu Yesus Kristus. Iya. Supaya kamu sadar. Sedangkan di kitabmu sendiri Yesus itu adalah anak Allah. Gimana ceritanya kau katakan Tuhan berasal dari Yesus? Udahlah kau diamlah sama itu aja itu. Nggak tahu kau apa-apa. Itu penjahitan Kristen. Namanya kayak orang ngantuk kau bicara. Master Bahlul. Bahlul. Penjahitan Kristen. Penjahitan Kristen atau apa Bang? Ya. Ya. Kristen. Saya bernarasi ya saudara penjahitan ya. Silakan. Oke. Jadi gini saudara, di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengaku dirinya ada Yesus atau Yesus ada dalam dirinya, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Kubaca di dalam kitab saudara 2 Petrus 2 nomor 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang soleh dari percobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi orang-orang soleh ini itu diselamatkan oleh Allah berdasarkan kitab saudara 2 Petrus 2 nomor 9. Ibrani 5 nomor 7, Yesus dikatakan sebagai orang yang soleh. Orang soleh diselamatkan, Yesus diselamatkan. 2 Petrus 1 nomor 3, karena kuasa Allah telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang soleh. Oleh karena itu, pengenalan Tuhan akan kita, akan Dia. Jadi, keselamatan itu hanya bisa diperoleh ketika orang itu hidup sebagai orang yang soleh. 1 Petrus 3 nomor 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka memfitnah kamu karena hidupmu yang soleh dalam Yesus. Hidup yang soleh. Tidak ada kemudian hidup jadi Kristen. Yohanes berapa? Yohanes 9 nomor 31. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang soleh yang melakukan kehendaknya. Tuh, selalu orang soleh. Selalu orang soleh. Kenapa kitabmu tidak ada sedikit pun menyentuh tentang Kristen? Oke? Kisah para pewarta 10 atau kisah para rasul 10 nomor 2. Dia soleh. Ia menyertai seisi rumah takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada orang Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Yesus orang soleh. Orang soleh. Yesus soleh. Orang-orang yang soleh yang diselamatkan kemudian. Kenapa tak ada sedikit pun di dalam Bible menyebutkan bahwa orang yang diselamatkan adalah orang Kristen, sedangkan orang soleh itu adalah orang Islam? Kenapa orang Islam yang diselamatkan? Kenapa bukan Kristen? Kenapa Bible banyak bercerita tentang orang Islam? Yang soleh masuk Islam, masuk surga. Yang soleh diselamatkan oleh Allah. Yang soleh orang-orang pilihan Allah. Itu dalil dalam kitab saudara. Tolong tunjukkan satu kata yang di dalam kitab saudara diterangkan bahwa orang Kristiani akan diselamatkan atau orang Kristiani adalah orang-orang pilihan Tuhan. Yang muncul di Bible saudara hanya orang soleh, hanya orang Islam. Maka tadi saya udah parah lari muncul. Ayo hatua kita yuk. Maka hatua kita. Turun yang lain. Bodoh-bodohin sama pendeta. Congek kali kau. Para jemaat gereja itu. Iya, kenapa orang Kristen tidak disebutkan di dalam Bible?
Justru yang disebutkan adalah orang soleh. Kenapa? Kok kami yang disanjung-sanjung di Bible ini? Kenapa bukan kalian? Islam itu kan soleh. Kalau Kristen itu kan Kristiani. Soleh itu identik dengan Islam. Dan di dalam bahasa Yunani jelas sekali bahwa soleh itu memang tidak bisa digantikan dengan bahasa manapun, dengan kata apapun. Eusebes. Eusebes itu artinya soleh. Tidak ada Kristiani. Kristiani hanya disebut Kristen ketika penghinaan. Orang-orang yang ada di Antioquia pengikut Yesus, pengikut Paulus menyembah Yesus, itu disebut Kristen pertama kali. Tapi tidak pernah disebutkan bahwa Kristen itu adalah orang yang diselamatkan. Yang diselamatkan hanya orang soleh, orang Islam. Gimana dong? Silakan. Ya, berarti kalau menurut Abang Zuma ini, kita ini apa ditipu gitu sama para pendeta dengan pengajarannya. Bukan ditipu sama pendeta, tetapi memang dari awalnya kalian dijerat dengan tipu daya. Mau gimana? Jadi ayat yang menerangkan tentang itu namanya, tentang bahwa itu Yesus itu utusan, jalan kebenaran itu utusan, bukannya betul. Tuhan. Betul, dia orang soleh. Kan dalil saya bacakan kepada saudara. Dia orang soleh. Dia orang soleh. Yesus itu orang soleh, Bung. Coba Anda lihat di dalam Ibrani 5 nomor 7, Kisah Para Rasul 10 nomor 2. Yesus soleh. Pengakuan Yesus juga dia soleh. Tertulis dalam Yohanes 14 nomor 31, dia soleh. Dia orang soleh. Yohanes 4 nomor 34, dia orang soleh. Yesus adalah orang yang taat. Taat itu soleh. Taat menjalankan perintah-perintah Elohim. Dia orang soleh. Mana lagi? Galatia 4 nomor 4 nomor 5. Yesus orang soleh, orang yang taat menjalankan perintah. Coba. Yohanes 8 nomor 29. Bapa yang mengutus aku senantiasa menyertai aku dan berkenan kepadaku, disebabkan dia tidak membiarkan aku seorang diri, karena aku selalu berkenan menjalankan segala perintah-perintahnya. Dia soleh. Dia bukan orang Kristen. Kalau orang Kristen, Kolose 2 Anda baca. Kalau orang Kristen baca Ibrani 6 nomor 1. Marilah kita meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Bahkan perintah Tuhan di dalam Filipi 3 itu disebut sebagai sampah. Maka Filipi mengajarkan Paulus dan umatnya untuk meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Nah, sedangkan Yesus sendiri orang soleh, kalian orang kafir. Makanya tadi saya mencoba untuk membuka diskusi kita dengan data Lukas 4 nomor 16. Seperti kebiasaannya pada hari Sabtu, dia masuk ke dalam bait suci Miqdas membacakan kitab Tanak. Coba, itu Yesus. Nah, 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan bahwa dia adalah pengikut Yesus, maka dia wajib hidup seperti Yesus hidup. Apakah Kristen hidup seperti Yesus hidup? Tidak. Makanya di Matius 7 nomor 22-23, enyahlah daripadaku wahai Kristen, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian Kristen. Itu dalilnya tuh. Itu tidak bisa Anda bantah. Kenapa kalian tidak bisa menyadari itu? Karena selama ini kalian dijerat dengan tipu daya. Coba Anda lihat di dalam Galatia 5 nomor 4. Apa yang dikatakan oleh pendiri agama saudara? Kamu lepas dari Yesus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Bayangkan itu. Kalau kamu hidup dalam hukum Taurat, kamu lepas dari Yesus. Yesus yang mana dulu? Kalau Yesus yang asli, di dalam Matius 5 nomor 19, justru Yesus mengharapkan agar orang-orang memahami barang siapa meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu jelas itu. Galatia 5 nomor 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ini ajaran siapa? Galatia 5 ini. Orang bersunat tidak bersunat katanya
itu tidak ada artinya. Loh, apa sih? Kejadian 17 nomor 14, orang yang tidak bersunat harus dibunuh karena telah membatalkan perjanjian kekalku. Sementara Kristen mengikuti Galatia. Berarti Kristen lebih percaya kepada makhluk halus yang datang kepada Paulus daripada percaya kepada ajaran Yesus. Makanya saya mengatakan bahwa Yesus itu ada dua. Yesus yang datang kepada Bani Israel sebagai penginjil, dan Yesus yang datang kepada Paulus sebagai pembawa berita keselamatan Allah dia sendiri. Yesus penginjil berbeda dengan Yesus yang mengajarkan kitab Roma, Filipi, Galatia. Itu bukan Yesus anak Maria itu Yesus lain. Seperti itu, Bang. Awak juga berpikir, Bang, bagaimana, macam mana pula kami beribadah tiap hari Minggu, nyanyi-nyanyi, lalu masuk surga. Enak kali, Bang. Kadang juga awak berpikir seperti itu. Jadi selama ini kami ditipu oleh para pendeta dan ajaran mereka. Waduh teman-teman. Aduh, kena tombak lagi. Host, monitor. Saya kena tombak lagi. Iya, kena tombak lagi ya, Gurunda ya. Ih, gila. Macam mana pula, Bang Zuma? Gak apa-apa. Awak izin seperti turun buatan saya juga itu nanti itu. Kita sapa user Kristen Muslim. Ayo buka mic-nya. Aduh, kena tombak. Ingin bertanya kepada Bang Zuma. Bang Zuma turun. Iya, Kristen. Kristen, Bang. Oke, silakan. Sementara ada Bang Handi. Silakan. Ya, senang ini dengar siapa ini, Bang Zuma kayaknya yang bicara ini yang tadi itu. Ya, Bang Gurunda ya, Bang Zuma. Pintar dia, banyak sekali dia belajar tentang Alkitab. Ya iyalah. Tentang Yesus gitu kan. Nah, saya bersyukur karena dia banyak mempelajari tentang Yesus. Jadi sementara kau tidak gitu ya? Bukan, saya tetap mempelajari gitu. Oh. Cuma Oke. Ada satu hal yang masih agak kurang dengan Bang Zuma ini ataupun yang lainnya lah gitu kan, yang mempelajari tentang Yesus. Satu hal mungkin bukan satu sih, beberapa hal gitu kan. Kalau mungkin mereka tetap tidak percaya Yesus. Nah, demikian tadi kamu ini yang dimana perdebatan itu berlangsung, dan sebenarnya panjang sekali kamu videonya, cuman saya buat 1 jam saja. Karena apa? Kalau kepanjangan pun tidak dapat poinnya juga, bosan juga. Itu pun orang menonton kan tidak sampai usai juga ya. Jadi keilmuannya itu tidak sempurna kalau terlalu panjang, malah menggantung nanti. Jadi saya buat pendek-pendek saja. Dan para hamba Allah, terima kasih yang sudah mensubscribe, sudah bergabung ya. Saya pun ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan setinggi-tingginya. Semoga Allah pun murahkan akhiuti, Allah murahkan dari segala urusannya, dari segala apa yang menjadi munajatnya, sebagaimana hari ini akhiuti memurahkan urusan saya dalam berdakwah ini. Barakallah, terima kasih akhiuti, dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah.